alaihi wasallam bersabda, "Sallu alayya sallallahu alaikum." Berselawatlah kalian kepadaku, maka Allah mencurahkan rahmat kepada kalian. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tausiah atau kultum singkat beberapa menit kita belajar beberapa poin. Poin pertama, kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang pemimpin seluruh bulan. Untuk bulan ini, selama 11 bulan dihiaskan surga oleh Allah untuk kedatangan Ramadan. 11 bulan dihiaskan oleh malaikat. Untuk apa? Untuk kedatangan bulan Ramadan. Apa yang kita mempersiapkan untuk kedatangan Ramadan? Apa yang kita melakukan dan kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Ya, ibadah fardu itu setiap hari wajib, maupun Ramadan atau Bukan Ramadan. di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan harus ada extraordinary, harus ada yang lain juga. Bagaimana jika dilaksanakan hanya 2 rakaat salat tahajud setiap pagi hari? Biasanya susah kita bangun tidur di luar Ramadan ya. Tapi di Ramadan otomatis kita bangun untuk makan sahur. Jadi sebelum makan sahur atau setelah makan sahur hanya 2 rakaat saja salat tahajud. Supaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah, sunnah tahajud. Ibu-ibu, saudari-saudari kita juga dan bapak-bapak, saudara kita. Ini permintaan, permohonan. Salat setiap hari pagi hari sebelum sahur atau setelah sahur, sebelum mulai azan subuh, kita melaksanakan 2 rakaat salat tahajud insyaallah. Dan poin yang kedua, bagaimana jika kita beribadah kepada Allah, yaitu berbentuk doa. Setiap hari kita berkumpul di rumah atau di madrasah atau di masjid untuk buka puasa. Biasanya di rumah bersama keluarga, ayah ibu atau istri, anak. Waktu itu hendaklah kita tidak sibuk di dalam HP, sosmed. Itu bukan waktu bermain HP. Itu waktu berdoa kepada Allah. Setiap sore hari, waktu buka puasa, ribuan orang dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Mudah-mudahan kita juga termasuk. Amin. Tapi hendaklah kita tidak bermain dengan HP waktu buka puasa. Apakah kita dengan bermain-main dibebaskan dari api neraka? Tidak enak. 5 menit saja, 5 menit, 10 menit saja. Panggil aja istri, anak-anak, bapak, ibu, adik, kakak. Ayo kita berdoa 5 menit saja dengan bahasa Aceh saja. Kau usah dengan bahasa Arab. Tidak harus. Lebih dekat, lebih cocok, lebih enak itu dengan bahasa sendiri. Karena kita tahu apa yang kita meminta kepada Allah. Biar dengan bahasa Aceh doa. Ibu-ibu juga doa, anak-anak juga berdoa, bapak-bapak, saudara kita, supaya anak-anak kita juga dapat pendidikan. Itu doa lebih bagus waktu buka puasa. Jika ayah bermain dengan HP, anak juga bermain dengan HP. Ini buka puasa, bukan waktu untuk doa, ini waktu untuk bermain HP. Anak-anak dapat seperti itu, ini pikirannya. Biar kita pendidikan dengan benar. Jadi waktu sahur dan waktu buka puasa hanya 5 menit saja berdoa kepada Allah. Insya Allah.
yang ketiga, yaitu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah apakah itu lebih afdal? Beliau mengatakan sedekah di dalam bulan Ramadan. Sedekah Ramadan. 2.000 pun boleh. 2.000 pun boleh. Jika kita fakir miskin, biar 2.000 saja setiap hari. Jika mampu, 10.000 kita beli bungkus dan berikan untuk buka puasa. 15.000 sesuai kemampuan. Tidak harus setiap hari 100.000 jika tidak mampu. Sedekah harus kita melakukannya. Kita menyedekahkan di jalan Allah. Orang kaya terus kekayaannya bertambah, tambah. Orang fakir miskin tetap fakir miskin. Kenapa? Karena orang kaya di mana-mana saja, maupun buka puasa, buka sahur, makan sahur, atau pembangunan daya, pembangunan masjid, atau yang lain sebagainya, dia memberikan sedekah. Tapi orang fakir miskin berpikir ini sedekah, tugas itu orang kaya, bukan saya. Oleh karena itu dia tetap fakir miskin. Tetap fakir miskin. Jika Anda ingin saya berbicara dengan jujur, dengan pasti, jika Anda ingin orang kaya, bersedekahlah di jalan Allah. Jika tidak menjadi kaya, mohon komplain kepada saya. Karena itu janji Allah, bukan janji daripada saya. Jika Anda berikan 10.000, jika tidak dapat 100.000 itu minimal. 100.000 tidak dapat, komplain kepada saya. Itu dari Quran dan Sunnah. Di dalam hadis disebutkan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, bersabda, karena kita orang lemah, kita manusia orang lemah. Beliau tahu bagaimana katakan? Saya bersumpah demi Allah. Beliau katakan seperti ini. Saya bersumpah demi Allah, sedekah itu tidak mengurangi harta. Kata ini lemah. Oleh karena itu beliau bersumpah demi Allah, supaya kita yakin jika hanya sedekah itu tidak mengurangi harta, itu sepertinya tidak ada sumpah ya. Jika ada sumpah itu lebih kuat. Jadi biar kita dengan luas hati, 10.000, 5.000, 2.000 pun sedekah di jalan Allah. Insya Allah jika Anda memberikan sedekah dengan ikhlas, Allahu Akbar, tidak itu minimal 10%. Jika Anda berikan 10.000 dapat 100.000 itu minimal. Jika di sini ada ikhlas lebih, Anda akan mendapatkan mungkin 5 juta. Iya benar. Saya bukan hanya berbicara dari sana. Hakikatan, yakinan, Anda akan mendapatkan 5 juta hanya dengan 5.000. Ikhlas di sini. Jika ada karena Allah, Anda dapatkan lebih. Biar Anda menjadi orang kaya. Nanti Anda menghabiskan uang untuk fakir miskin. Poin terakhir yaitu tentang salat. Ibu-ibu, bapak-bapak, minta maaf. Saya bertanya, apakah kita semua pernah memeriksa salat kita? Salat dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita pernah di seumur hidup satu kali saja? Contoh, ada ustaz, kita meminta kepada waktu beliau, mohon berikan setengah jam. Saya ingin menyetorkan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira. Sampai selesai, kemudian alhamdulillah, bismillah, surah Al-Fatihah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah beberapa ayat, kemudian sami'allahu liman hamidah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pernah dicek
dan gurunya katakan ada 10 kesalahan dan sudah diperbaiki, itu sudah alhamdulillah. Akan tetapi jika belum pernah dicek salat sampai sekarang, maka ada rugian besar. Kenapa rugian besar? Karena jika ada masalah di dalam rukun qauli, rukun fi'li, di dalam rukun, maka salatnya tidak sah. tidak sah. Awam juga tahu salatnya tidak sah. Setiap hari kita keluar daripada masjid, datang ke mana satu masjid. Jika kurang di dalam rukun, maka salatnya tidak sah. Apa faedahnya untuk pulang pergi masjid dan rumah? Itu wajib kita belajar. Jika sampai sekarang kita belum belajar, maka kita gagal, kalah. Mohon maaf, kita kalah. Kita sudah lewat SD, SMP, SMA, tapi sampai sekarang belum diperbaiki salat dan bacaan Quran. Itu kita kalah. Sertifikat ijazah tinggi sudah ada, akan tetapi salatnya belum diperbaiki. Kita bagaimana? Salat kita tidak baca yang benar. Jika kita disuruh ayo imami saja, baru tahu oh itu ada kesalahan di dalam Fatihah, salatnya tidak sah. Padahal sudah S1, S2, S3, S2, 3, tapi salatnya tidak ada. Salatnya belum diperbaiki. Jadi saya berikan pikiran. Mohon. Bukan guru yang menghubungi sama antum yang hubungi sama guru. Mohon guru berikan setengah jam hanya untuk cek saja apakah salat saya sudah oke atau tidak. Saya baca salah satu riwayat, pada hari kiamat nanti sebagian orang membawa salatnya selama 50 tahun. Berapa? Mereka sudah melaksanakan salat 50 tahun di dunia. Mereka meminta balasannya. Apabila malaikat melihat di buku catatan amal mereka mengembalikan. Pergilah dengan salat ini belum diterima. Allah. Apakah di sana ada waktu untuk mengqadha salat? Tidak ada kesempatan. Di sana hanya menyesal saja. Apa kita melakukan di sana? Jika dijawabkan salat kamu tidak diterima, ada di dalam hadis, mungkin antum faham lebih. Salah satu orang masuk ke dalam masjid. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam masjid. Orang itu sendiri salat, dia sudah salat. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat, fulan, wahai fulan sini, dia kemari. Sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. Padahal tadi sudah salat. Dia salat lagi. Itu salat rukun, salat fardu, sudah salat. Kemudian dipanggil lagi setelah selesai. Beliau katakan sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. Bukan. Disuruh salat lagi. Sudah salat yang ketiga kali. Sudah salat, kemudian dipanggil dan mengatakan sholli fa innaka lam tusalli. Salatlah karena kamu belum salat. Dia bingung. Ya Rasulullah, saya sudah melaksanakan sesuai pengetahuan saya. Mohon ajarkan saya. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya salat dari awal sampai terakhir. Ini zaman Rasulullah. Wahai bapak-bapak, wahai saudaraku, saudariku, ibu-ibu. Ini zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman ini, zaman sepertinya kebodohan ilmu agama. Untuk ilmu umum banyak, tapi ilmu agama kurang sekali. Kebanyakan orang tidak tahu ilmu agama. Jadi ini permintaan dan permohonan, mohon perbaikilah salat Anda.
Kapan? Setelah lebaran, benar? Karena sebelum lebaran salatnya tidak wajib. Benar? Sebelum lebaran salatnya tidak wajib. Wajib. Maksud saya kenapa setelah lebaran? Setiap hari kita melaksanakan salat fardu. Jangan setelah lebaran, hari ini. Jangan besok. Karena setiap hari kita melaksanakan salat. Jika diterima oleh Allah itu rugian besar. Jadi jangan nunggu-nunggu setelah lebaran. Itu persoalan rukun, fardu, wajib. Bukan setelah lebaran. Itu ilmu fardu. Diwajibkan atas setiap orang muslim. Hendaklah kita belajar. Bisa? Insya Allah, ibu-ibu juga akan berusaha dan bapak-bapak saudara kita juga berusaha untuk memperbaiki salat. Jika antum ingin memperbaiki salat bersama Yayasan Dakwah Islam Indonesia, silakan ke Jilingke. Tidak jauh. Ini dekat sekali. Di Jilingke, dekat Manasa Jilingke, ada kantor kita. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Amplop gak usah diberikan. Gak usah bensin. Gak usah buka puasa. Silakan datanglah belajar salat. Bagaimana ini? Susah atau mudah? Saya tidak panggil antum ke Pakistan ya. Saya panggil antum ke Jilingke saja, bukan Amerika atau di luar Indonesia. Di dalam Indonesia, di dalam Aceh, di dalam benda Aceh, dan di apa namanya kawasan Syakwala. Ayo silakan. Minum air dengan tangan kanan. Minum darunun. Hendaklah kita mengingatkan ya. Jika saya bersalah, mengingatkan. Jika salah satu saudara kita minum dengan kiri, hendaklah kita mengingatkan supaya dihidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tangan kiri, caranya siapa? Caranya? Azazi. Apa itu? Caranya siapa? Syaitan. Jadi kita mengikuti syaitan atau Rasulullah? Rasulullah. Tidak ada masalah ya. Kita pegang dengan tangan kanan dan minum. Normal, biasa. Ayo kita minum dan kita dengan tangan kanan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya